Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Acha Rahayu dari Sastra Indonesia Universitas Bung Hatta. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kepemimpinan, mata kuliah kewirausahaan. Terlebih dahulu, kita harus tahu apa itu kepemimpinan jika kita bicara tentang kepemimpinan. Menurut George Arteri, pengertian kepemimpinan adalah hubungan yang ada dalam seseorang atau pemimpin dan pengaruh yang lain untuk mau bekerja secara sadar dalam kaitannya dengan tugas untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dan menurut James A. F. Stoner, kepemimpinan adalah sebuah proses mengarahkan dan usaha dalam mempengaruhi kegiatan yang berkaitan dengan anggota, kelompok, atau organisasi. Tujuan kepemimpinan di sini, kepemimpinan proses di mana seorang dapat mengarahkan, membimbing dan mempengaruhi perilaku dalam pekerjaan orang lain menuju tujuan tertentu dalam situasi tertentu. Kepemimpinan kemampuan seseorang manajer untuk mendorong orang yang dia pimpin untuk bekerja dengan percaya diri dan semangat. Oleh karena itu, salah satu tujuan kepemimpinan yaitu menjadi sarana untuk mencapai sebuah tujuan. Melalui kepemimpinan, setiap individu dapat memperhatikan cara seorang pemimpin untuk mewujudkan tujuan atau keinginannya. Dengan begitu, kepemimpinan bisa digunakan sebagai tolak ukur dalam mencapai tujuan tersebut. Adapun fungsi kepemimpinan. Fungsi kepemimpinan yang pertama di sini adalah fungsi instruktif. Pemimpin berfungsi sebagai komunikator untuk menentukan semua aspek di dalam sebuah organisasi. Cara mengerjakan perintah, melaksanakan dan melaporkan hasil, dan tempat mengerjakan perintah harus diperhatikan agar setiap keputusan dapat berjalan efektif. Yang kedua, fungsi konsultatif. Pemimpin menggunakan fungsi konsultatif sebagai komunikasi dua arah. Komunikasi yang digunakan saat pemimpin hendak menetapkan kebijakan atau keputusan dan memperlakukan pertimbangan dari kelompok yang dipimpinnya. Dengan begitu, keputusan pun dapat diambil secara efektif dan maksimal. Yang ketiga, fungsi partisipasi. Fungsi partisipasi melibatkan anggota untuk ikut serta dalam setiap pengambilan kebijakan. Ini perlu dan bagus dilakukan agar orang yang dipimpin memiliki kesempatan untuk berpartisipasi menentukan apa yang akan dilaksanakan nantinya. Selanjutnya, fungsi delegasi. Dalam fungsi delegasi, pemimpin harus bisa mempercayakan seorang yang dipimpinnya seperti melimpahkan wewenang dan turut andil dalam menentukan keputusan. Hal ini akan sangat membantu pekerjaan pemimpin dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, kerjasama antara pemimpin dan anggota sangat diperlukan. Yang kelima atau yang terakhir, fungsi pengendalian. Pemimpin harus mampu mengatur aktivitas daripada anggota agar tetap terarah. Pemimpin harus bisa memberikan arahan, bimbingan serta contoh yang baik terhadap anggotanya. Untuk mewujudkan seseorang pemimpin perlu mengadakan kegiatan bimbingan, koordinasi, dan pengawasan. Dan sebagai seorang pemimpin, kita harus mempunyai 10 skill utama yang wajib dimiliki seorang pemimpin. Yang pertama, menginspirasi dan memotivasi. Yang kedua, kita harus memiliki jiwa integritas dan kejujuran yang tinggi. Yang ketiga, mempelajari dan menyelesaikan masalah. Yang keempat, komunikasi yang bagus. Yang kelima, bekerja agar hasilnya tercapai. Yang keenam, memiliki hubungan yang erat. Yang ketujuh, bersikap profesional. Yang kedelapan, memberikan strategi. Yang kesembilan, bersifat membangun. Dan yang terakhir atau yang kesepuluh, melakukan inovasi. Dan kepemimpinan pada dasarnya setiap orang memiliki jiwa kepemimpinan di dalam dirinya. Meskipun beberapa orang memiliki lebih dominan. Dalam penerapannya,
Setiap orang memiliki gaya kepemimpinan yang unik sesuai dengan karakter dan situasi tertentu. Seharusnya, memahami kepemimpinan tidak hanya sebagai wacana saja, tetapi dapat diterapkan di lingkungan kerja demi membentuk budaya organisasi yang baik. Dan yang pasti, para anggota atau karyawan akan mengikuti langkah seorang pemimpin yang menginspirasinya. Baiklah, hanya itu yang dapat